Oke, santri semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas reaksi-reaksi yang ada di sel elektrolisis. Ya, ingat, sel elektrolisis tadi ada yang namanya katoda dan juga ada yang namanya anoda. Ya. Nah, pertama kali kita akan membahas reaksi di katoda. Ya. Reaksi di katoda, ini yang berpengaruh, ya, spesies yang berpengaruh, ya. Spesies yang berpengaruh, ya. Tadi kan dalam sel elektrolisis kan ada larutan. Dan larutan ini nanti bisa terurai menjadi kation dan juga anion. Nah, dalam katoda ini spesies yang berpengaruh adalah spesies kation. Nah, ini kationnya. Nanti yang berpengaruh adalah kationnya, ya. Dan dalam reaksi katoda, di katoda ini pasti mengalami yang namanya reaksi apa tadi? Reaksi reduksi, ya. Mengalami reaksi reduksi. Nah, biasanya kita itu mengingat-ingatnya kalau di katoda ini spesies yang berpengaruh itu adalah unsur yang ada di depan, misalnya NaCl, yang di depan Na atau Cl, Na, ya, karena Na ini nanti dia akan menjadi kation Na+, kan gitu. Nah, spesies yang berpengaruh dalam katoda itu adalah kation Na+-nya, gitu, ya. Nah, kemudian perlu digarisbawahi atau perlu kotak ini, ya. Reaksi reduksi di dalam kation, ya, ini dipengaruhi oleh jenis kation dalam larutan. Saya ulangi sekali lagi, ini perlu dicatat, ya. Ya, semuanya perlu dicatat. Reaksi reduksi di kation ini dipengaruhi oleh jenis kation dalam larutannya. Ya, jadi dalam larutannya itu nanti jenis kationnya itu apa? Nah, itu nanti yang berpengaruh dalam reaksi di katoda, seperti itu. Ya. Nah, apa saja ya? Jenis-jenis kation apa saja, ya, yang nanti yang berpengaruh di dalam reaksi di katoda, ya. Yang pertama, ya, jika ini pakai biru aja, ya. Jika kation berasal, ini kation dalam larutan, ya, biar semakin jelas. Kation dalam larutan berasal dari logam aktif golongan 1A, logam aktif golongan 1A, 2A, unsur Al atau Mn, ya, 1A, 2A, Al atau Mn, ya. Maka yang tereduksi, ingat, di katoda itu masih terjadi reaksi apa? Reduksi. Maka yang tereduksi, ya, adalah air. Adalah apa? Air atau H2O. Jadi yang tereduksi itu adalah nanti apa? H2O. Ya. Jadi di sini kalau ada larutan, misal apa ya? Oke, misal larutan NaCl gitu, ya. Misal larutan NaCl. Ini kan nanti dia akan menjadi Na+ dan juga Cl-, ya. Nah, coba kita lihat di sini. Larutannya adalah Na. Na ini kan dari golongan 1A, kan? Nah, kalau larutannya itu dari golongan 1A, maka yang tereduksi adalah air. Dalam katoda itu, yang tereduksi adalah air. Jadi, kalau kita tulis reaksinya K, nah ini katoda. Reaksi di dalam katoda
itu nanti yang tereduksi adalah air ya. Dari reaksinya bagaimana sebenarnya reaksinya? Dari H2O, saya merah aja. Dari H2O dari H2O ya ditambah 2 elektron menjadi 2 OH- ditambah H2. Ini kita samakan, hidrogennya di sini jumlahnya 4, berarti di sini kita kali 2. Seperti itu ya. Jadi saya ulangi, ketika dalam sel elektrolisis ya, kationnya berasal dari golongan 1A, maka yang tereduksi di dalam katoda ya, ini adalah air. Dari air menerima 2 elektron menjadi basa ditambah dengan hidrogen. Nah, ini kan basa kan? OH itu kan basa. Ya, kemudian di sini apa namanya? Hidrogen. Nah, ini harus diingat-ingat kalau ini ya, reaksinya apa diingat-ingat. Gimana cara ngingat-ingatnya? Gampang. Ini kita kasih aja singkatan yang namanya dengan KBH. K, katoda. Katoda itu konsonan atau vokal ya. Dia konsonan kan? Konsonan. Basa itu konsonan atau vokal? Konsonan. Hidrogen huruf depannya konsonan atau vokal? Konsonan. Berarti kalau di katoda, kalau yang bereaksi air itu nanti kuncinya kalian ingat-ingat aja bahwasanya konsonan, air konsonan gitu ya. Air konsonan. Jadi ketika di dalam larutannya ini golongan 1A, maka yang tereduksi adalah air ya. Ingat-ingat KBH, katoda, air ditambah 2 elektron menjadi basa ya, ditambah dengan hidrogen, seperti itu ya. Itu cara mengingat-ingatnya ya, KBH. Jika larutannya itu ada kation dari golongan 1A, 2A, Al atau Mn. Ya, 1A itu kan lina kawin rabi CSC frustasi. Kalau 2A bebek mangan cacing seret banget rasane kan itu. Nah, sebenarnya coba kita geser nih. Ya, sebenarnya untuk menjelaskan ini kalian sebenarnya kalau sudah hafal sel volta enak ya. Deret volta enak. Deret volta kemarin kan ini ya. Deret volta kan lihat kelak bila kaisar naga mangkat alam ya, alam mana? Alam Mn, alam, kemudian di sini nah ini H2O nih. Ada sate. H2O ya, ini H2O alam ya, kemudian zaman ya, alam zaman kan Zn dan seterusnya kan gitu. Kemudian di sini alam zaman kerasa penuh ya, cendol kan gitu kemarin. Kemudian baru di sini nanti ada hidrogen. Kita lihat di sini. Li KBACANMG ini kan dia golongan apa ini? 1A dan 2 dan juga golongan apa? 2A. Lihat kelak bila kaisar naga mangkat. Ini kan golongan 1A 2A. Kemudian di sini ketambahan apa? Unsur Al dan juga unsur apa? Mn. Jadi kalau posisinya dalam deret volta itu di kiri H2O, ya. Apabila kationnya ini ya berasal dari golongan-golongan yang dia posisi dalam deret voltanya itu di kiri H2O, maka yang tereduksi adalah air ya. Kation di sini. Kation ya di kiri H2O ya, maka yang tereduksi adalah apa? Adalah air. Seperti itu ya. Kalau kalian kemarin hafal yang namanya deret volta ya. Oke.
Kemudian ya yang kedua yang B ya, pakai biru ya. Jika kation adalah ion H+, ion apa? H+. Kalau ion H+ itu biasanya berasal dari asam ya, HCl, mungkin HNO3 kan gitu kan. Ini kan nanti jadi H+ sama apa? Cl- kan gitu. Jika kation adalah ion H+ ya, maka H+ akan tereduksi menjadi apa? Akan tereduksi menjadi hidrogen. Ya, jadi di sini nanti ada H+, reaksinya 2H+ ditambah 2 elektron. Saya pakai merah aja. 2H+ ditambah 2 elektron menjadi apa ini? H2 ya. Jadi ketika kationnya ini adalah ion H+, ya, maka ion H+-nya itu dia yang akan tereduksi menjadi apa? Menjadi air ya, seperti itu. Kok menjadi air? Sorry, menjadi hidrogen. Katode. Ini sudah azan ya. Oke, satu lagi yang di kation ya. Satu lagi yang di kation satu lagi ya. Mohon maaf saya lanjutkan. Di kation ya. Jika senyawa berupa lelehan ya, atau leburan ya bisa, lelehan, maka ya yang tereduksi adalah apa ini? Adalah kationnya ya. Misal kalau di sini tadi kan larutan ya, larutan NaCl. Larutan itu kan aqueous ya, aqueous. Misal di sini ada lelehan atau leburan, seumpama ini lelehan atau leburan NaCl. Ya, ini kan nanti akan Na+ sama Cl- kan ya. Nah, jika senyawa dalam sel elektrolisis itu berupa lelehan atau leburan, maka yang tereduksi di dalam katoda itu adalah siapa? Kationnya. Ingat, ini kita masih berbicara katoda ya. Jadi yang tereduksi di dalam apa? Dalam kation itu dalam katoda itu adalah kationnya. Berarti ini nanti katoda Na+ ditambah elektron menjadi apa? Na. Jadi yang tereduksi adalah kationnya. Ingat ya, reduksi itu dia menerima elektron. Jangan sampai kebalik elektronnya di kanan reaksi ya, karena dia reduksi itu menerima, berarti elektronnya di kiri. Oke, mungkin itu untuk yang reaksi-reaksi di katoda ya. Mohon santri semuanya untuk mencatat. Oke. Kita lanjutkan untuk reaksi di anoda setelah maghrib.